120 juta hektar lahan hutan menjadi harapan Indonesia untuk mencapai target Volus Net Sink tahun 2030 yaitu sebesar 43,20%. Nah, seluas 60 juta hektar diantaranya adalah hutan produksi, di mana setengahnya dalam kondisi yang tidak lestari. Kualitas pengelolaan hutan itu berperan besar dalam pemenuhan komitmen pengurangan emisi karbon Indonesia. Lalu seperti apa potensi konservasi di hutan produksi dan juga bentuk kolaborasi apa saja yang diperlukan untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Pada tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan total luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 120,5 juta hektar. Kawasan hutan Indonesia ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 fungsi, yakni hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi. Selain memberikan manfaat kayu, hutan alam produksi ini juga memiliki peran penting dalam mengatasi perubahan iklim. Dalam hal ini, hutan dapat berfungsi baik sebagai penyerap maupun sumber karbon. Kawasan hutan produksi juga memiliki area bernilai konservasi tinggi yang dapat dipertahankan dan memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Perubahan iklim adalah sumber utama hilangnya keanekaragaman hayati. Di sisi lain, keanekaragaman hayati adalah bagian dari solusi mitigasi perubahan iklim. Keselarasan kebutuhan ekologi dan ekonomi menjadi sangat penting untuk mencapai hutan yang lestari dan juga masyarakat yang sejahtera. Ya, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah atau NGO, serta otoritas lokal memainkan peran penting dalam menciptakan dan menegakkan praktik kehutanan yang bertanggung jawab. Nah, kebutuhan ekologi dan ekonomi memang harus berjalan selaras sambil terus tentu saja berupaya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang kita miliki. Lalu seperti apa sebenarnya peran hutan, khususnya hutan produksi dalam menunjang kehidupan flora dan fauna serta bagi kehidupan masyarakat setempat? Saya sudah ditemani oleh Profesor Haryadi Kartodiharjo selaku Penasehat Senior Menteri LHK yang juga merupakan Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB. Dan juga ada Mbak Herlina Hartanto selaku Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Mbak Herlina, Prof. Haryadi, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa. Dan kita menurut saya ini topiknya itu sangat-sangat penting karena kalau kita bicara mengenai hutan, kita sudah tahu Indonesia selain yang di Brazil dan di Amazon ini merupakan paru-paru dunia. Dan kita juga dunia termasuk Indonesia memiliki target untuk mengurangi emisi. Kita zero emission pada tahun 2060 dan kita juga punya target untuk net sink khususnya dalam kehutanan dan land use atau penggunaan lahan itu pada tahun 2030. Diharapkan yang kita miliki itu bisa menyerap ya CO2 yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Nah, kita memiliki 120 juta hektar hutan di seluruh Indonesia. Ini catatan yang saya dapatkan. Nah, kalau sekarang ini kita melihat, mungkin saya mulai dari Prof dulu ya. Apa peran ya khususnya hutan di Indonesia dari segi bukan saja kelestarian yang kita perlukan tentu saja untuk aspek lingkungan hidup, tapi dari segi ekonominya dan juga dari aspek sosialnya. Bagaimana Prof melihatnya? Serta kondisinya sekarang ini. Dari 120 juta hektar tadi, sebenarnya kan dibagi 3 fungsi ya. Untuk konservasi, dan di situ kalau tadi ada mengenai peran kehutanan, maka ini konservasi flora fauna. Jadi kita tahu bahwa kehidupan manusia sangat juga
penting didukung ya oleh kehidupan flora dan fauna ini. Ada binatang, ada tumbuhan langka dan seterusnya seperti itu. Nah, selain itu juga ada hutan lindung yang lebih spesifik untuk membantu masyarakat, sebenarnya memberikan servis pada masyarakat terkait dengan perlindungan ekosistem. Jadi bagaimana banjir itu terjadi, kekeringan di danau dan seterusnya, itu bisa dikendalikan kalau hutan lindungnya ini bagus. Fungsinya betul-betul forest sebagai biofisik mereka gitu ya. Dan yang ketiga adalah hutan produksi. Hutan produksi saya kira sejak tahun 60-an sudah dieksploitasi untuk berbagai manfaat ya. Ada ekonominya, tapi juga ada sosialnya. Juga hutan produksi itu penting bagi lingkungan juga. Jadi tidak berarti bahwa oh lingkungan itu hutan konservasi saja, enggak juga. Jadi hutan produksi juga punya peran itu. Nah, kondisi sekarang tentu seluruhnya hampir seluruhnya terdegradasi. Ya. Seluruh ini bukan seluruh saja fungsi tadi itu. Di Indonesia ini kan rata-rata berapa persen di pulau terbesar tentu saja Kalimantan ya. Kalau 120 juta ini bagaimana? Tentu lokasi yang paling banyak. Tentu yang relatif lebih baik itu di Papua ya. Bahkan di sana itu mungkin 80 sekian persen itu masih utuh di situ ya. Nah, tetapi kalau kita tadi melihat fungsi ya, ada konservasi, lindung dan produksi, tentu kemudian yang penting juga kita lihat bukan hanya hutan produksi untuk ekonomi ya, tetapi juga perlindungan kaitannya dengan aspek-aspek kebencanaan, aspek-aspek perlindungan untuk satwa liar dan seterusnya, itu yang terkait dengan dua hutan ini. Nah, memang kalau dilihat degradasinya, itu yang paling besar adalah hutan produksi. Itu hampir separuh. Jadi kalau hutan produksi itu sampai 60, pernah pengusaha hutan itu sampai 69 juta hektar, itu sekarang sudah 35 sampai 40 juta itu sudah tidak lagi dikelola oleh perusahaan. Artinya jadi ditinggalkan begitu saja. Tinggalkan, degradasi. Degradasi, dan saya kira kalau hanya untuk menghasilkan kayu bulat seperti dulu, itu nggak layak secara finansial begitu. Maka kemudian ada orientasi juga terhadap hutan-hutan seperti ini, apakah kemudian untuk menyediakan karbon, apakah untuk menjadi wisata alam, dan seterusnya. Jadi harus dipikirkan ya ke depan, karena memang kita dulu sangat tergantung secara ekonomi dengan kita mengekspor ekonomi kayu. Tapi ini kembali ke kita 120 juta hektar dari Sabang sampai Merauke, paling banyak tentu di Kalimantan itu berapa persen hutan yang kita miliki, Prof. Aryadi? Iya, kalau karena di sini saya lihat lebih banyak yang paling banyak sesuai dengan luas pulaunya aja. Jadi yang paling banyak pasti di Papua. Nah, gitu ya. Kalau yang khusus untuk produksi paling banyak di mana? Yang sekarang yang masih bekerja itu di Kalimantan juga masih ada. Itu saya kira, dan Papua. Karena Sumatera, Sulawesi, di Jawa itu sudah berbeda ya. Iya, itu sudah berbeda. Lebih banyak untuk ini sekarang. Banyak Kalimantan dan Papua sekarang untuk produksi. Untuk biasanya sekarang untuk ini ya CPO ya, untuk plantation. Jadi 60 juta hutan produksi, tapi lebih banyak yang terdegradasi sekarang sudah berkurang menjadi 30 juta. Ini apa konsekuensinya dari berkurangnya aktivitas hutan produksi itu terhadap kondisi hutan itu sendiri, Prof? Ya, terhadap kondisi hutan sebenarnya setiap upaya yang bersifat komersial, tentu saja kalau unsur-unsur pendukung komersial itu tidak ada, ditinggalkan seperti tadi itu. Tetapi kalau orang berpikir lain, oh ini bukan soal kayunya yang bisa dijual seperti itu, tapi bisa juga dikonversi menjadi kebutuhan-kebutuhan, katakanlah misalnya tadi itu penyerapan karbon di udara, wisata, juga untuk masyarakat yang kaitannya dengan sekarang juga boleh agroforestry, itu berarti campuran antara pertanian dan kehutanan, itu bisa ke situ. Tapi persoalannya juga kita tahu bahwa pada tingkat itu ada juga persoalan hak atas tanah. Nah, ini dia. Gitu ya. Ini yang biasa. Apalagi karena di hutan kan bukan berarti tidak ada manusia. Ini sudah turun-temurun. Mereka merupakan rumahnya adalah hutan masyarakat adat ya. Betul. Jadi seringkali orientasinya bukan soal pemanfaatan, tapi membereskan persoalan hak atas tanah ini ya, sekaligus bagaimana pengembangan ekonominya.
termasuk juga karbon dan seterusnya sudah ada yang dikelola oleh masyarakat Iya, adat. ini menarik sekali Mbak Herlina kan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Mungkin bisa cerita sedikit ya mengenai yayasan ini, kenapa didirikan dan bagaimana cara bekerjanya dan apa kira-kira visi misinya khusus dalam melakukan konservasi terhadap alam Nusantara. Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi Yayasan Konservasi Alam Nusantara berdirinya tahun 2014 dan visinya sebetulnya untuk melindungi alam, baik di daratan maupun di lautan. Nah, saat ini kami bekerja di 14 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, dalam melaksanakan visi konservasi ini, kami tentunya bekerja sama dengan pemerintah, dengan perusahaan, LSM, dan tentunya juga dengan masyarakat untuk mendorong praktek-praktek yang berkelanjutan. Ini maksudnya praktek-praktek terbaik untuk memastikan hutan tersebut dan sumber daya alam tersebut lestari dan masih dapat terus dikelola dalam jangka panjang. Mengelola hutan dengan cara berkelanjutan. Betul, ya. Tapi apa sebenarnya yang Mbak Herlina lihat dalam kondisi hutan khususnya di Nusantara ini yang sehingga membuat Herlina merasa penting ini harus ada yayasan seperti ini? Betul. Ya, yang kita lihat memang hutan itu sebetulnya menunjang bukan hanya kehidupan manusia ya Mbak Desi, tapi tentu juga menunjang begitu banyak jutaan spesies flora dan fauna. Dan kita juga tahu bahwa sebetulnya kalau dari seluruh luasan di dunia, Indonesia itu sebetulnya bukan pemilik luasan terbesar di dunia. Jadi planet bumi ini kan sebetulnya 30% daratan, 70% lautan. Dari 30% ini sebetulnya yang hanya bisa dihuni hanya 70%. Nah, kalau kita bedah lagi nih Mbak Desi, 70% itu ternyata 30%-nya itu hutan. Nah, kalau kita melihat luas hutan saja tanpa melihat jenis, sebetulnya negara-negara seperti Rusia, kemudian Kanada, Amerika, China, Australia, hutannya itu lebih luas dibandingkan mereka juga memiliki kan. Betul. Cuman spesiesnya berbeda. Jenis hutannya itu kalau untuk di Indonesia ini bisa dibilang jenis unggul karena hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini sebetulnya keberlangsungan dari planet bumi ini sangat tergantung pada hutan hujan tropis ini karena mereka inilah yang sebetulnya mengatur siklus air, kemudian mengatur iklim, kemudian juga mengambil karbon dioksida dari udara, kemudian mengeluarkan oksigen. Jadi yang tadi Mbak Desi bilang sebagai paru-paru dunia, paru-paru tapi kita juga bisa Betul. dengan target-target kita untuk mengurangi emisi. Tadi sudah disebut kayu itu bisa untuk menyerap karbon. Kan? Betul, betul sekali. Nah, sebetulnya kalau kita lihat hutan hujan tropis ini hanya 6% saja Mbak Desi dari seluruh tutupan daratan. 6%? Hanya 6%. Tetapi lebih dari setengah jenis atau spesies yang ada di bumi ini hidup di dalamnya. Jadi terkonsentrasi di dalam satu belt yang tipis ya antara Tropic of Capricorn sama Tropic of Cancer. Nah, jadi ini yang menyebabkan kita kehidupan bumi ini ada di negara-negara yang mempunyai hutan hujan tropis seperti di Indonesia dan tentu selain Kongo, Republic of Congo dan di Amazon ya, negara-negara pemilik hutan Amazon. Ya, dan memang akhir-akhir ini juga degradasi terhadap hutan khususnya hutan tropis ini memang kita lihat di Brazil juga ya, di Amazon. Dan tentu saja di Kongo, apalagi di di Indonesia sendiri. Ini kan berkaitan dengan kepentingan ekonomi juga ya. Prof, khusus untuk Indonesia ya, selama ini kan Prof kan memberikan nasihat ya kepada Kementerian Lingkungan Hidup ya, dalam kita mengelola hutan ini. Kan sudah dibagi-bagi tadi, ada yang khusus untuk konservasi, itu berapa persen? Dan produksi berapa persen, dan yang hutan istilahnya hutan lindung itu berapa persen, dan bagaimana, apa pemikiran di balik ini, dan menurut Prof ini masih layak dengan seperti itu fokusnya? Iya, jadi untuk penataan pengelolaan tentu saja tidak bisa diseragamkan. Artinya sifat-sifat konservasi dengan lindung saja beda. Jadi konservasi itu lebih mempertahankan keragaman spesies, jenis misalnya ya, memastikan, karena itu penting sekali. Tapi kalau lindung itu walaupun di dalam hutan lindung juga ada harimau gitu ya, ada itu juga, tapi fungsinya memang diarahkan untuk konservasi sumber daya air. Kita tahu bahwa air bersih juga menjadi kebutuhan manusia di bumi ya, dan itu terletak di situ. Nah, kalau produksi memang fleksibel.
Dan biasanya produksi dilakukan pengelolaan ya kalau yang investasi di situ menguntungkan dong, gitu nggak mungkin merugikan. Jadi sebenarnya tugas kita secara bersama-sama, kalau boleh di scoring gitu ya, itu lebih tinggi untuk hutan lindung dan konservasi, karena itu sebetulnya kehidupan di bumi tergantung itu. Nah gitu itu kekayaannya kan justru di situ. Betul, betul. Ini kita istirahat sebentar, Prof dan juga Mbak Herlina, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kita membahas peran hutan dalam pemenuhan komitmen pengurangan emisi karbon Indonesia. Saya ditemani Profesor Haryadi dan Bu Herlina yang sebagai narasumber kita hari ini. Ini sangat penting sekali kita menjaga kelestarian hutan, bukan saja karena kebutuhan untuk memitigasi dan juga untuk memastikan bahwa target-target yang berkaitan dengan pemanasan global itu bisa kita implementasi ya istilahnya. Nah, Mbak Herlina dari YKAN, Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini kan dengan 120 juta hektar ini ada hutan yang konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Nah, bagaimana bekerjanya tuh lebih banyak fokusnya di mana? Tadi kan sudah disebut ada aspek ekonominya, kerjasama sama masyarakat, tentu saja kolaborasi dengan pemerintah. Menjalankan dan menerapkan visi misi selama beberapa tahun ini bagaimana Mbak Herlina? Yang kami kerjakan pada saat ini Mbak Desi adalah tentunya bekerja sama dengan para pihak. Yang kami garap juga sebetulnya walaupun sebagai lembaga konservasi, tapi kami juga melihat sebetulnya bagaimana produksi itu bisa berjalan selaras dengan lingkungan. Jadi produksi, ekologi, dan tentunya konservasi keanekaragaman hayati, itu juga kami lihat. Nah, kalau kita bicara hutan produksi, sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Prof. Haryadi, ada sekitar 68 juta hektar yang masuk kawasan hutan, yang disebut dikategorikan sebagai kawasan hutan ya, di mana 30 juta hektarnya itu merupakan hutan produksi. 30 juta ya? Iya, 30 juta. Sudah berkurang kan kalau dulu lebih banyak, bisa dahulu lebih banyak. Nah, dari 30 juta hektar tersebut ada sebagian yang memang tidak diberikan izinnya kepada pelaku usaha, tapi ada sekitar 18 juta hektar yang saat ini diberikan dalam bentuk izin, yaitu izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. PBPH. Ini perizinan berusaha pemanfaatan. Ini bukan seperti HPH ya, beda ini HPH, ya. Nama baru dari HPH. Betul. Ini nama baru Kak. Betul. Jadi memang untuk tujuannya komersil. Betul. Dan siapa saja bisa mendapatkan izin ini? Tentu harus melalui proses untuk meminta izin. Rata-rata siapa? Perusahaan besar atau masyarakat lokal juga bisa? Pada saat ini perusahaan ya Mbak ya. Dan yang aktif sekarang sekitar 196 sampai 200. Perusahaan. Itu yang perusahaan kayu yang memang diberi hak untuk memungut atau melakukan pembalakan. Oke, jadi pembalakan itu masih oke, masih legal. Sangat legal. Memang karena dalam bentuk izin. Nah, tentu izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha ini ada peraturannya, yaitu mereka harus melakukan pembalakan rendah dampak atau reduce impact logging, di mana dalam 1 hektarnya, dan memang ini sudah diterapkan kalau sesuai dengan peraturan ya, itu sekitar 1 hektarnya mungkin sekitar 6 sampai 10 pohon per hektar yang ditebang, mengikuti dengan peraturan-peraturan dan standar-standar yang diberikan oleh pemerintah. Nah, yang menarik Mbak Desi, mengapa Yayasan Konservasi Alam Nusantara itu juga memfokuskan diri untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha di hutan produksi. Karena kalau kita lihat di Pulau Kalimantan, di ini tempat kami banyak bekerja, kita melakukan, sempat ada studi dan melakukan analisis, ternyata ada 20 juta hektar yang dapat dikategorikan sebagai ekosistem yang dengan integritas medium sampai tinggi. Maksudnya apa itu? Nah, maksudnya ini adalah ekosistem yang fungsi, struktur, dan juga komposisinya sama seperti hutan asli. Nah, dari 24 juta hektar ini, setengahnya itu ada di dalam perusahaan kayu. Oke, jadi sebenarnya ini bisa kategorikan untuk dikonservasi juga kan? Jadi tapi dalam hutan yang produksi. Betul, persis. Jadi kalau memang seandainya perusahaan itu melakukan praktek yang baik dan kalau memang mereka
mau tapi tidak mampu kami dampingi, tujuannya adalah untuk menyelamatkan yang 12 juta hektar Oke. yang dengan ekosistem integritasnya itu Masih bagus. masih bagus. Seperti hutan asli. Nah, Masih ini seperti pendamping hutan kan asli. selama ini Yekan mendampingi berapa perusahaan? Total kita sudah mendampingi 27 perusahaan. 27 perusahaan. Betul, dengan total 2,2 juta hektar. Nah, Dan bagaimana iya. cara mendampinginya dan apa-apa saja yang dilakukan, Mbak Herlina? Apakah Iya. memastikan bahwa pembalakannya juga sesuai dengan cara-cara metode yang Iya. ramah lingkungan? Betul. Jadi ada satu standar ya Mbak Desi ya yang diminta oleh pemerintah yang namanya standar pengelolaan hutan produksi lestari PHPL. Nah, kami membantu dengan membuat modul, kemudian juga melakukan pendampingan teknis kepada 27 perusahaan. Dari 27 perusahaan ini, mereka harus mengikuti standar dan dinilai oleh pemerintah statusnya seperti apa. Dari 27, 21 sudah sudah lulus mendapatkan sertifikat ini dan Jadi ada nilainya bagus. sertifikatnya. Ada. Dan ini Iya. sertifikat dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi ada iya. checklistnya. Nah, Betul. kalau Prof. Arya, kalau Iya. dari pemerintah siapa yang melakukan ini dan apakah memang betul-betul ada on the ground memastikan bahwa pemegang izin dari APH yang baru ini, PBPH ini mereka betul-betul sesuai dengan kriteria yang diberikan. Jadi sebenarnya saya ingin pastikan ya bahwa PBPH itu sebetulnya nama baru. Nama baru Tapi dari barangnya HPH, lama. tapi barangnya lama, kemasan baru. Kemasan baru. Tapi diharapkan ada semangat baru. Ya, Kalau betul, dulu mungkin betul. menebang hanya khusus untuk kepentingan Ya, ekonomi, tapi di ya. sini ada lebih luas lagi lah kepentingan untuk melestarikan. Itu ya, betul. Jadi ada aspek-aspek yang diperbarui tentu saja dalam kebijakan ini untuk memastikan arah sustainability tadi, kelestariannya tadi. Tetapi juga ada kebijakan-kebijakan baru yang dipastikan bisa dijalankan. Itu namanya multi usaha kehutanan. Multi usaha kehutanan. Multi-usaha. Jadi kita tahu bahwa tidak seluruhnya perusahaan itu masih seperti dulu ya, Yang hanya- homogen, iya. hanya nopang ya. Tebang-tebang. Pastilah sudah ada perubahan-perubahan dan di situ sebetulnya perusahaan bisa berinovasi untuk memastikan apakah ada juga misalnya hasil hutan bukan kayu yang bisa dikembangkan. Bahkan bila perlu, oh ini lokasinya menarik dan aksesnya cukup lumayan, Bisa bisa untuk juga wisata, untuk wisata. misalnya. Misalnya. Jadi lebih memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk suatu tujuan ekonomi yang berkembang yang tidak dipikirkan pada tahun 70-an dulu, ya orientasi waktu itu kayu. Nah, dengan adanya keragaman ini diharapkan memang upaya-upaya untuk melestarikan itu selain tidak tunggal, tidak satu cara, sangat kontekstual istilahnya, sangat tergantung ke tempatnya, juga ada input-input untuk memastikan kebijakan apa yang perlu dikembangkan seiring dengan keterbukaan ini gitu ya. Jadi kalau yang dulu tertutup apa gitu, kita sekarang sudah membuka banyak aspek di dalam hutan produksi itu gitu. Iya, dan saya lihat juga kan pemerintah KLHK kan memiliki yang namanya program hutan sosial, Ya, ini kan ya, bisa ya, merupakan itu bagian dari bagaimana ada empowermentnya juga di situ pada Ya. masyarakat, tapi juga ada pelestarian serta nilai ekonomisnya di sini. Tapi Betul. ngomong-ngomong ini kan dulu kan banyak sekali hutan produksi, tadi 69 juta ya tadi disebut oleh Prof. Nah sekarang hanya 30 juta. Bagaimana kondisi hutan itu ketika bisnis perkayuannya ini sudah tidak lagi dijalankan Ya. secara keseluruhan? Apakah ketika ditinggalkan pohon-pohon baru dan liar tumbuh begitu saja, atau apakah ada misalnya degradasi ataupun pemanfaatan yang Ya, tidak bagus misalnya betul, secara ilegal, betul. penebangan ilegal dan Iya, lain jadi sebagainya? biasanya proses perubahan saya sebut landscape gitu ya, bentang alam gitu, itu memang tidak terjadi seketika. Dan kita tahu bahwa ketika 30 juta hektar lebih ini rusak, pasti juga step by step. Nah, kalau kita lihat di lapangan, maka bentuknya bisa macam-macam sekarang ini. Bahkan 3,6 juta diantaranya itu berubah menjadi kebun sawit. Kebun sawit Ya, ya. itu sudah 3,6 juta hektar. Tapi itu sesuai dengan izin kan? Atau Tidak, oh, oke. Justru ada Ini persoalan di legal, sana. jadi persoalan sendiri ya. Betul. Nah, salah satu apa namanya yang digagas dan sudah ada dalam peraturan perundangan adalah bagaimana sebetulnya terhadap dalam tanda petik keterlanjuran seperti itu supaya bisa diselesaikan sehingga semua itu menjadi legal. Kenapa demikian? Tentu kita pada saat bicara kelestarian, kesejahteraan masyarakat,
kalau menghadapi ketidak legal itu kan tidak pasti, Iya. gitu ya. Jadi boleh dibilang sebetulnya itu satu keterlanjuran yang harus ditata juga. Ya, jadi Pahit kuncinya memang. pengelolaan. Tapi Heeh. sekarang KLHK memang fokus ke situ untuk penataan yang sudah terlanjur ini. Iya, Prof. kebetulan itu ada peraturan-peraturan baru yang memastikan bagaimana sebetulnya kebijakan-kebijakan baru harus dibuat, karena tidak bisa hanya prosedurnya berdasarkan hal-hal teknis. Yang Iya. ini harus hutan alam, bukan ke situ. Tapi ini sudah dimiliki orang, di sana sudah berupa sawit, bagaimana mengatasinya? Apakah ada transformasi? Misalnya, oke, kalau situasi gini sawitnya bisa sampai tua, katakanlah begitu secara populer ya. Setelah itu baru kemudian harus kembali ke hutan. iya. Ada Sesuai semacam dengan itu ya, dan kondisinya. ditentukan apakah ini nanti bagian dari lindung Betul. atau bagian dari konservasi Iya. maupun proses. Kita break sebentar, tapi saya rasa peran masyarakat lokal, khususnya dalam hal ini masyarakat adat yang tinggal di setempat yang mungkin selama ini justru lebih memahami tentang bagaimana mengelola dan juga menjaga kelestarian hutan itu perlu Ya. diajak kerjasama ya. Betul, betul Mbak sekali. Herlina. Kita istirahat sebentar, Mbak Herlina dan juga Prof. Kita jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar masih akan kembali sesaat lagi. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, memang pengelolaan hutan harus tepat, efektif, dan efisien agar kelestarian dapat tercapai. Pertimbangan aspek sosial ekonomi dalam pengelolaan hutan itu menjadi sangat penting ya, agar hutan lestari, lingkungan terjaga, dan tentu saja masyarakat, khususnya masyarakat setempat, sejahtera. Nah, partisipasi nyata masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan di bidang kehutanan pun ini menjadi bagian yang sangat vital. Nah, seperti apa peran masyarakat setempat dalam praktik pengelolaan hutan lestari? Saya sudah bergabung bersama kami tokoh masyarakat adat Wehea, Pak Sianggea, untuk membahasnya, dan juga masih ditemani oleh Mbak Herlina ya, dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan juga Profesor Haryadi yang merupakan senior penasehat senior dari KLHK. KL. Nah, tadi kita menyebut betapa pentingnya kolaborasi khususnya dengan masyarakat setempat. Nah, masyarakat adat ya, itu tentu saja hutan ini sudah merupakan bagian dari budaya kehidupan yang turun-temurun. Mungkin Pak Siang dari sebagai anggota tokoh masyarakat Wehea bisa cerita sedikit bagaimana hubungan ya antara masyarakat Wehea itu dengan hutan yang ada di sekitarnya selama ini, dan bagaimana memanfaatkannya, dan ini kearifan lokal yang menjadi bagian dari pelestarian hutan setempat juga. Ya, peran penting hutan bagi masyarakat Wehea, karena kami sebagai masyarakat Wehea menganggap hutan itu adalah peaplai, dalam bahasa Wehea atau lumbung kehidupan. Lumbung kehidupan. Apa? Ya. Peaplai, lumbung kehidupan. Di mana kami sebagai masyarakat Dayak Wehea yang sudah lama juga tinggal di sekitar hutan, tentunya kami sudah biasa dengan hutan ya. Karena hutan itu menyediakan semua sumber untuk kami, terutama air bersih, udara bagus, flora fauna yang kami butuhkan, terutama dalam hal upacara adat kami juga kami butuhkan di bahan-bahannya ada di hutan ya. Nah, terus kami sebagai masyarakat adat Wehea juga mempunyai hukum adat yang mengikat kami dan terus untuk menjaga kelestarian hutan itu. Dan misalnya ada hal yang tidak boleh kami tebang, itu ketika kita melakukan pelanggarannya kami disangsikan. Contohnya apa saja yang tidak boleh dilakukan? Misalnya tanaman obat-obatan atau buah-buahan, karena sifatnya untuk kita makan nanti, kalau misalnya kalau kita datang itu ditebang, berarti kita harus tanam lagi gitu. Dan seberapa luas ini hutan yang masyarakat Wehea memiliki akses? Dan apakah akses ini sudah, maksudnya selama ini tidak ada masalah masuk ke hutan? Dulu ya kami sebenarnya luas sekali hutannya, sekitar Morawahau dan Kombeng Telen ya, sebelum dimekarkan menjadi kabupaten ya. Sebelum ada waktu itu kan HPH. Iya.
Ya kita pahamlah aturan HPH dulu, kita buat perahu aja ditangkap lah di Ini era biasa itu. peraturannya dari atas Iya. soalnya. Kadang-kadang tidak berkonsultasi dulu Iya, ya dengan kepentingan sehingga masyarakat masyarakat. ketika mau mengambil kayu juga ya kadang-kadang juga ditangkap atau segala macam itu kan ada istilah semacam banjir kap lah istilahnya dulu itu. Itulah agak membuat kebebasan bagi masyarakat untuk mengambil kayu, terutama untuk penghidupan mereka sehari-hari, terus kemudian untuk bahan bangunan rumah-rumah mereka di sana seperti itu. Jadi dulu sempat ya susah mendapatkan akses ya, ada konflik lah karena dianggap tidak ini ya. Ya susah dulu ya dengan ada Karena HPH ya. Ini HPH. sekarang ini di Kutai Timur. kan. Iya. Ini apa sekarang? Tadi kan kita sebut ada hutan yang konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Secara khususnya di yang hutan di sekitar. Kalau yang di Wehea, kami sekarang itu adalah hutan lindung. Hutan lindung. Hutan lindung Wehea yang selama ini kami jaga, kami rawat. Sebelumnya kan itu kan HPH. Setelah kami lakukan rapat adat sekitar berapa kecamatan di tempat kami memutuskan bahwa ini ditetapkan menjadi hutan lindung. Nah, apa perubahan terbesar dalam menjadikan ini bagian dari hutan lindung? Setelah kita tetapkan melalui upacara adat tahun 2004, ya, melalui penancapan patung, dengan proses ritual dan sumpah di situ, ya, bagi kami ketika sudah disumpah begitu, berarti kita komitmen semua. Ini memberikan peluang bagi kami adalah bagaimana kami merasa ini hutan kami kembali gitu, dan kami berhak atas apa yang ada di dalamnya, dan tentunya tidak asal mengambil, tetapi ada hukum-hukum adat yang mengatur kami. Contohnya hukum adat yang diterapkan kalau ada pelanggaran apa? Siang? Kalau misalnya kami mengambil kayu gitu, tidak seizin sesuai dengan aturan hukum adat, ya pasti kena sanksi adat. Misalnya contoh dulu pernah ada pembangunan homestay apa di dalam karena gampangnya membangun bangunan itu, mereka langsung potong saja kayu yang terdekat, itu kita denda. Karena kami sudah komitmen jangan tebang kayu itu. Jadi komitmen itu sudah ada ya Sudah. untuk melindungi hutan itu. Nah, dari ini luasnya sekarang yang menjadi bagian hutan lindung ini 38.000 itu yang kita jaga. Kemudian kita juga coba mengembangkan ke yang namanya konservasi kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, di mana kami juga punya namanya Petku Muhe, penjaga hutan, PM, ya, yang selalu patroli menjaga hutan ini. Itu baik yang tua maupun yang muda, kami punya komitmen di situ yang berpatroli dan menjaga itu. Sehingga ketika pihak ketiga pun melihat kami di sekitar hutan, punya komitmen yang teguh untuk menjaga dan merawat hutan, mereka memberikan apresiasi lah kepada kami, dan perusahaan juga kerjasama dengan kami. Misalnya contoh DSN Group ya, ada konservasi yang kami jaga 1.400 hektar. Ada juga dengan PT NAS, kita punya namanya Transit Forest. Jadi kalau sekolahnya orang hutan di Balikpapan, sebelum masuk ke hutan istilahnya itu dia ditransitkan dulu di tempat kami. Dan dampak dari itu juga kami warga masyarakat yang punya hasil kebun pisang, memiliki hasil-hasil kebun kan untuk makanan orang hutan kan bisa dibawa ke sana. Ini luar biasa dan memberikan efek bagi jadi pemanfaatan hutan itu masih ada, tapi masih tentu ada. saja dengan cara-cara yang sesuai dengan ini kearifan lokal tadi dan hukum adat itu sendiri, sehingga tapi dari segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga harus merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Kita istirahat sebentar ya, Prof dan juga Bang Siang dan Mbak Herlina, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, bersama saya tokoh masyarakat adat Wehea Pak Siang Gea dan juga Bu Herlina Hartanto selaku Direktur Eksekutif dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN, dan juga Profesor Haryadi, Penasihat Senior Menteri LHK dan juga merupakan Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB. Tadi kalau kita mendengar sebenarnya kita harusnya berguru ya kepada masyarakat
adat masyarakat lokal khususnya yang sudah turun-temurun di sana dan paling tahu menjaga hutan ya. Dan ini kalau rumah tadi disebut lumbung ya. Lumbung. Lumbung pasti akan dijaga terus-menerus ya. Nah, Yekan selama ini bagaimana bekerja sama dengan masyarakat setempat ini? Dengan masyarakat WH salah satu dari Dampingan kami. apa saja Iya. yang dilakukan Iya. dan bagaimana cara bekerjanya dan kira-kira ya nilai tambah yang diberikan dalam kerjasama maupun memfasilitasi pelestarian hutan ini seperti apa Mbak Herlina? Betul. Jadi masyarakat WIHI ya itu memang merupakan masyarakat dampingan kami, Mbak Desi, dari tahun 2004. Dan kita lihat sebetulnya masyarakat itu memegang peranan kunci dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya secara lestari. Karena memang kehidupan mereka tergantung pada hutan. Ya. Kami lihat untuk masyarakat WIHI ya, karena punya komitmen dan menghadapi demikian banyak kepentingan yang baru yang masuk ke dalam wilayah mereka, tentu memerlukan keterampilan-keterampilan dan kapasitas yang berbeda. Mulai dari bagaimana mereka membangun mimpi bersama, bagaimana mereka melihat 5 atau 10 tahun ke depan masyarakat mereka. Kemudian bagaimana cara mereka mencapai mimpi atau visi tersebut, itu kami dampingi. Nah, Sudah kebetulan lumayan ya, sudah hampir 10 tahun ya. Ini Sudah 10 tahun. Apa-apa saja yang Iya. di-achieve gitu, yang Iya. dianggap sudah cukup sukses lah dalam Betul. kerjasama ini. Iya, kalau untuk masyarakat WIHA yang kami lihat keberhasilannya itu konsistensinya, Mbak Desi, dalam menjaga hutan lindung WIHA. Ada yang disebut dengan Pekuk Ya. Mehwe yang disebut oleh Pak Siang tadi, yang itu tidak ada yang harus mengatur, mereka melakukan patroli sendiri. Sampai akhirnya zero illegal logging. Awalnya itu masih banyak pengambilan kayu Iya. secara ilegal ya, perburuan liar, itu sudah sampai hilang. Zero. Jadi Zero sebenarnya semuanya. yang mendampingi itu siapa yang mendampingi itu? Teman-teman masyarakat. Ya, WIHI. masyarakat yang sebetulnya penggeraknya. Iya. Jadi kami mendampingi dari belakang apa kekurangan yang harus di kapasitas baru. Misalnya untuk survei orang hutan, mereka belum bisa mengikuti standar yang baik. Itu juga kami dampingi. Ada jadi pendataan. Betul. Ya. Masih banyak ya orang hutan di sana. Masih banyak di sana. Bung Siang tadi kata aspirasi mimpi masyarakat WIHI itu sendiri mungkin bisa diceritakan ini 10-15 tahun ke depan kira-kira seperti apa tadi aspirasi mimpi dan juga mungkin kerjasama yang bisa mewujudkan semua aspirasi ini. Ya, kalau kami sebagai warga masyarakat WIHI ini kan tidak akan bisa kerja sendiri tanpa kerjasama kita semua. Berjalannya pembangunan hutan lindung kita selama ini adalah kerjasama semua pihak ya. Dan berjalan dengan baik ini. Ya, berjalan dengan sama ini. baik. Tidak ada kekurangan ataupun challenges. Ya, atau tentu apa kalau kira-kira? bicara kekurangan tantangan yang selama itu ini. tantangan bagi kita di lapangan ya. Tapi biasanya kami jadikan ini sebuah tantangan untuk kami terus untuk bergerak sebagai bentuk komitmen kami, di mana kami juga bersama-sama dengan teman-teman Yekan, penggiat-penggiat konservasi, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat juga tentu ya kita akan terus berkolaborasi untuk menjadi hutan lindung ini menjadi hutan yang kita banggakan secara bersama tidak hanya bagi orang WIHI. Kami punya mimpi, ada ya namanya kita yang itu ada bentang alam raya WIHI Kelai, dari Kelai itu perahu itu ke WIHI. Jadi harapan kita sih ini akan menjadi role model nanti di Kalimantan Timur, mungkin Indonesia mungkin atau saya nggak ngerti. Iya. Tapi kami punya mimpi itu bagaimana kawasan esensial ekosistem ini bisa terwujud di daerah kami. Iya. Ini harusnya mimpi kita bersama Mimpi, juga ya, ya, karena mimpi kita ini semua. adalah kekayaan bagi kita seluruh Indonesia dan juga dunia ya. Sebenarnya tujuan mata dunia kan selalu melihat ini Indonesia, apalagi dengan orang utan kita keanekaragaman hayati. Tapi yang berubah secara drastis ya sejak ada 2004 dengan beda haluan lah dalam pengelolaan hutan ini, apa yang paling dirasakan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri? Kalau sekarang apakah sudah terasa gitu Ya, perubahan? bagi kami masyarakat WIHI yang paling drastis adalah kami sangat terkenal sekarang itu pertama ya. Suku Kenal dalam WIHI hati positif. ya, gitu. kami selalu dikenal di mana-mana bahwa kami komitmen menjaga hutan. Yang kedua adalah ini juga menjadi kebanggaan bagi Indonesia bahwa
ya ini bisa menjadi spirit bersama untuk wilayah-wilayah lain yang masih punya hutan. Iya. Ya, mari kita sama-sama menjaga hutan kita. Ya kami mohon itu juga sebagai lumbung kehidupan bagi kita semua, karena jangan dianggap hutan itu ya harus dirambah habis seperti Iya. itu. Nah, pikiran-pikiran seperti itu udah tidak relevan lagi ya dalam Iya. sekarang. Nah, Prof, kalau kita melihat ini kan tadi kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dari segi kebijakan, apalagi melihat ini kan inisiatif langsung datang dari masyarakat. Bagaimana harusnya kan ini sesuatu yang pemerintah itu ikut lah dalam pengelolaannya. Betul, betul. Apa yang dilihat dalam kerjasama seperti ini dan harus kebijakan apa yang harusnya Ya, diterapkan? sayangnya memang beberapa tahun terakhir ketika kita juga melihat ada Undang-Undang Cipta Kerja itu kembali lagi ke resentralisasi. Ya justru kewenangan kabupaten udah hilang gitu ya. Lembaga-lembaganya juga begitu ya. Sekarang nggak ada dinas kehutanan di kabupaten. Nah ini satu hambatan tersendiri ya. Tentu pada saat itu ada alasan tersendiri kenapa sentralisasi. Nah, Iya, tapi mungkin karena itu yang tumpang tindih Betul, aturannya betul. dan Ditata juga, oleh iya, pusat dan gitu ya. juga mungkin dari sisi negatifnya lah Betul, harus betul, dihilangkan. Tapi yang positifnya ini positifnya kan jelas. seperti ini, maka sebenarnya politik melihat ini untuk memastikan bagaimana sebetulnya peran dari bawah justru prosesnya. Seperti tadi dikatakan, oh ternyata bisa ada satu ketentuan yang tidak harus selalu didorong atau diarahkan oleh pusat, Iya. gitu ya. Ketika teman-teman di daerah ini mendapatkan kebebasan dan juga tentu saja dukungan ya untuk memastikan bisa mengelola hutan itu. Dan itu banyak sebetulnya. Spot-spot yang ada lokasi itu, apalagi ketika kita melihat Indonesia Timur ya, di Papua Dan dan itu luar seterusnya, biasa itu cantiknya. luar Ini. biasa, Itu bisa gitu. kalau memang kita kreatif ya Betul, dan betul. berpikir jangka panjang Ya, ya. Itu ya. sebenarnya banyak yang kita bisa manfaatkan. Jadi kalau contoh-contohnya bagi kita misalnya ingin berkunjung ke sana, nah, apa kira-kira dari segi kreativitas untuk bukan saja menjaga kelestarian hutan Bang Siang, tapi juga mungkin mendapatkan pemasukan lah. Iya, selama ini kami yang saat ini kan atas kerjasama kami dengan YEKAN yang sudah cukup lama melalui turisme ya, yang itu Wisata. ya wisata. Itu cukup berhasil ya. Iya, teman-teman dari luar negeri juga melakukan penelitian. Bahkan juga kita kolaborasikan dengan namanya budaya kami, namanya Lomplai, itu pesta adat pasca Lomplai. Lomplai. Itu bulan apa? Kemarin kita baru Baru saja. saja laksanakan karena kita juga masuk dalam Karisma Nusantara. Kemarin kita kan kolaborasikan, biasanya kami kolaborasikan dengan Lomplai. Habis kalau misalnya mereka lihat budaya kami, nanti diarahkan ke hutan lindung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara terkait dengan pemanfaatan, kami juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, misalnya seperti PT KPC misalnya, itu kan tambang batu bara. Nah, perlu bibit nih untuk reboisasi. Ya, ini bibit-bibitnya adalah dari anak-anak muda kami, dari Petkumue dan lembaga-lembaga kami, bibitnya itu ditanam di areal konservasi, areal KPC itu. Iya. Nah, ini salah satu contoh yang membuat kami juga mendapatkan asas manfaat ya dari Luar biasa. ya. Nah, terus kerjasama dengan penjagaan konservasi di sekitar kami. Nah, itu yang saat ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kami mimpi sih hutan lindung WHN menjadi kampus peradaban. Iya, dan ini menjadi Kan, prototipe. Apalagi nanti kan kita sekarang fokusnya pindah ke Kalimantan, ada IKN di situ. Nanti berlomba-lomba untuk menyajikan yang terbaik ya, apalagi dari segi lingkungan dan juga bagaimana kita menjaga yang namanya tadi lumbung kehidupan kita. Kita masih ada satu segmen lagi, tapi kita akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada Bu Herlina Hartanto selaku Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara, ada Profesor Haryadi, Penasihat Senior Menteri LHK, dan Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB, dan juga tentu saja ada tokoh masyarakat kita, bintang tamu kita hari ini, tokoh masyarakat adat Wehea Siang Gea. Tadi luar biasa, sepertinya bisa dijadikan ya apa yang dilakukan oleh Siang dan juga teman-teman
di WHA itu ada prototipe bagaimana mengelola hutan secara lestari, secara berkesinambungan, tapi juga memberikan nilai tambah dan nilai ekonomis bagi masyarakat setempat. Menurut saya ini sesuatu yang harus menjadi bukan saja contoh bagi kita semua, tapi pemerintah juga bisa mengambil contoh ini dan diterapkan ke tempat-tempat lain. Jadi, sekarang ini status bagaimana? Kan masyarakat hukum adat sudah mendapatkan status karena ini legalitas di negara ini kan penting, baik itu dari status tanah, status karena dengan legalitas ini mempermudah semua. Ini bagaimana, Bung Ya, Siang? itu yang jadi tantangan bagi kami sih. Status hutan lindung kan ya kemarin kita sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung. Sudah Ya, mulai tahun 2022. Kami juga kan? berupaya mengusulkan pengakuan masyarakat hukum adat biar ini bisa dikelola. Tetapi segala sesuatu terkait dengan persoalan politik yang ada di tempat kami ini yang paling lama, karena kebetulan saya ini orang politik, dipikirnya ini kepentingan Pak Sianggah gitu. Sebenarnya bukan itu, tetapi adalah bagaimana kita ingin mewujudkan kelestarian hutan kita, kelestarian budaya kami juga yang ada di situ. Tapi seberapa penting pengakuan ini MH ini masyarakat hutan? Ya, masyarakat sebagai hukum legal adat? ya sebagai legal kami sih yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Karena selama ini kami juga mau bergerak juga susah ya. Tapi kalau ada pengakuan masyarakat hukum adatnya itu terkait dengan hutan adat, saya kira sepenuhnya akan dirawat dan dijaga oleh masyarakat. Dan memang adat. sudah sepantasnya karena yang paling paham, yang memiliki kearifan lokal dan juga bisa dan sudah terbukti merawat ya, bukan merusak ya. Dan mereka ya kalau misalnya kalau perusahaan dan lain sebagainya mungkin tanggung jawab mereka hanya sebatas profit saja, tapi ini kan turun temurun. Mungkin ke depannya dengan adanya YEKAN ini, Pak Herina, apa yang perlu dilakukan dan apa yang masih bisa dilakukan khususnya untuk membantu mendapatkan bukan saja legalitas tapi juga supaya mimpi dari teman-teman di masyarakat WHA ini bisa terwujud. Betul, yang pasti kami akan terus mendampingi masyarakat adat WHA ya, Mbak Desi ke depannya. Dan kami yakini pasti melihat kinerja dari masyarakat yang luar biasa, ini hanya masalah waktu. Tapi bagi kami adalah, mimpi kami sendiri adalah tidak berhenti di satu tempat. Contoh yang kita lihat di WHA, itu sebetulnya merupakan yang tadi Mbak Desi bilang prototipe, untuk direplikasikan di banyak tempat. Nah, kami sudah mengembangkan pendekatan yang disebut dengan aksi inspiratif warga untuk perubahan atau sigap warga untuk perubahan atau sigap. Yang pada saat ini sudah dilakukan di 150 desa di seluruh Indonesia di 15 kabupaten. Nanti akan lebih banyak lagi desa-desa seperti Desa Dewehya yang bisa melestarikan alam tapi juga mensejahterakan diri mereka sendiri. Dan ini datangnya dari bawah kan, bukan justru ide-ide ini. Oh betul. Jadi ide-ide kreatif yang selama ini ada dari 150 desa ini dan juga dari teman-teman masyarakat adat WHA, apa-apa saja yang bisa Banyak sekali. Ya selain mereka juga sangat kreatif Mbak Desi ya dalam menjaga hutan. Kemudian juga banyak sekarang mata-mata pencarian yang sebelumnya itu belum ada. Misalnya batik dengan menggunakan pewarna dari buah mangrove. Betul. Kemudian juga produk-produk yang berasal dari alam yang diproses dengan lebih baik seperti madu dan sebagainya. Nah, tadi Prof Haryadi juga menyebut mengenai perusahaan-perusahaan kayu sebetulnya sudah dengan kebijakan baru di tahun 2021 sudah fokusnya itu bukan hanya bisnis kayu, tapi juga bisa mengembangkan usaha-usaha non kayu. Nah, sebetulnya usaha-usaha non kayu ini penting sekali karena selaras dengan kehidupan masyarakat. Nah, itu sebabnya YEKAN pada saat ini berproses untuk mendukung satu perusahaan kayu yang luasnya 44.000 hektar di Kalimantan Timur. 44 hektar? 44.000 hektar. 44.000, wow. Hutannya luar biasa Dimana indahnya di Kalimantan Timur, di Kabupaten Berau. Luar jauh biasa ya indah dari di satu bentang alam yang sama dengan bagian dari ini betul tadi. bentang alam. Nah, kita berharap nanti dengan kita bisa membantu perusahaan ini mengembangkan usaha, bukan saja usaha kayu dengan dampak yang ramah lingkungan, tetapi juga non kayu bekerjasama dengan masyarakat, kemudian bisa juga melindungi sebagian kawasan hutan di dalamnya, sehingga nanti orang hutan di sana, enggang di sana, ada macan dahan itu bisa hidup
berdampingan dengan. Jadi dengan kalau dulu alam. hutan produksi dieksploitasi, tapi ternyata sekarang juga bisa menjadi hutan lindung, hutan konservasi dan memiliki keanekaragaman hayati, tapi dengan kolaborasi kerjasama yang ada unsur ekonominya yang memenuhi baik. Betul. kebutuhan semua. Betul, Mbak Desi menyentuh satu kata kunci kerjasama. Ya. Nah di Wehia, hutan lindung Wehia itu sebetulnya ada di jantung satu bentang alam yang disebut dengan Wehia Kelai. Iya, yang tadi disebut Wehia Betul. Kelai ya. Iya, Itu karena seperti apa kalau ini luasnya ya? luasnya dan seperti apa Iya. bentuknya dan spesies pohonnya? Luasnya 1,5 juta hektar, jadi besar sekali. Dan di situ ada perusahaan sawit, ada perusahaan kayu, ada hutan tanaman industri juga HTI, ada hutan lindung. Nah, yang kami lakukan adalah mendorong bagaimana para pihak, perusahaan-perusahaan yang bekerja di sana dan juga para pihak yang berkepentingan itu untuk bisa membangun koalisi untuk menjaga orang hutan yang sebetulnya call this landscape home. Ada 1.200 individu. Nah, biasanya 1.200 ada 1.200 individu. Nah, biasanya Mbak Desi untuk perusahaan-perusahaan sawit dan HTI itu biasanya ada hutan yang disisakan karena memang bernilai konservasi tinggi dan juga penting bagi masyarakat. Tapi kalau pulau-pulau hutan ini tidak tersambung, nanti orang hutannya terperangkap di dalam Iya. hutan tersebut. Jadi ada koridor, Ada yang koridor khusus untuk satwa. tadi Wehia sama Betul, Kelai ini. ya. betul. Nah, nanti yang Peku Umehwe, penjaga hutan, ini akan memerankan peranan yang sangat penting. Kalau ada orang hutan yang terperangkap, mereka jago sekali tahu bagaimana membantu mengatasi konflik Iya. orang hutan dan manusia. Dan ini kalau misalnya kita viralkan seluruh, karena selama ini Indonesia kan citranya justru yang Iya. membuka lahan Kerusakan, untuk kelapa iya. sawit, kemudian orang hutannya yang kehilangan ibunya dan lain, nggak bagus lah ini. Betul. Image ini seharusnya dengan Nah. inisiatif seperti ini bisa menjadi mengubah ya wajah Betul. konservasi di Indonesia. Betul sekali Mbak Desi. Jadi banyak kisah-kisah inspiratif. Ada 2 perusahaan kayu di bentang alam yang sama, PT Gunung Gajah Abadi, yang kita melakukan survei orang hutan dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ternyata dibandingkan 4 tahun yang lalu, karena perusahaan ini sangat berkomitmen melakukan pembalakan rendah dampak, jadi yang dari 500 menjadi 600 individu. Ada satu perusahaan lagi namanya perusahaan Karya Lestari, Luar dari biasa. 100 menjadi 185 individu. Ini dampaknya yang sangat nyata Betul. ya. Jadi kesadaran dari pengusaha di situ juga sudah ada tumbuh ya, ada Betul. perbedaan ya. Betul, karena sebetulnya menurut saya sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang sudah tahu bahwa sebetulnya sustainability is a path to prosperity. Jadi tidak lagi memilih kalau mau prosper jangka panjang memang harus melakukan pengelolaan secara lestari. Iya, ini bagus sekali. Sustainability is a path to prosperity. Jadi justru kita dengan melakukan sesuatu yang melestarikan, kita manfaatnya justru lebih banyak. Mungkin Prof sebagai pernyataan terakhir, aspirasi dan juga bentuk-bentuk kerjasama seperti ini nih, apa yang harusnya pemerintah juga percepat, bantu. Kadang-kadang kan kita melihat ya, kalau bisa dilama-lamain atau tidak. Seperti misalnya memberikan aspek legalitas dan lain sebagainya. Apa yang ke depan kita saya bisa kira pelajari? ada 2 tadi ya pesan utama ya. Yang satu, pengelolaan hutan ini tidak bisa lagi diseragamkan. Pasti ada karakteristik. Saya kira di Kalimantan Timur aja ya, tidak hanya satu spot, tapi banyak sekali yang punya keragaman, kemudian juga itu harus diwadahi. Dan itu sebenarnya, walaupun sekarang sentralisasi, mestinya policy itu didasarkan pada keragaman aktual apa yang berkembang di lapangan. Nah, mensosialisasikan hal seperti ini menjadi penting banget. Nah, kemudian yang kedua tentu saja seiring dengan tadi itu, kita tadi di awal cerita mengenai sudah 35 juta hektar hutan produksi itu hilang dan seterusnya. Itu sendiri ada unsur-unsur yang tidak dibicarakan di sini, yaitu persoalan tata kelola. Tata kelola dalam pengertian ada korupsinya loh, gitu ya, ada penyimpangan kewenangan loh, gitu ya, ada kekuatan-kekuatan yang menyebabkan ini tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya loh. Nah, maksud saya 2 ini harus beriringan. Jadi satu, kita melihat di lapangan ada fakta-fakta positif yang terus dikembangkan. Yang kedua, sebenarnya dalam konteks nasional dan aspek-aspek policy ada juga hambatan yang harus diselesaikan. Dalam 5 tahun terakhir ini, apakah trennya itu
perbaikan atau dalam pengelolaan ini atau kemunduran atau bagaimana? Dan Kalau gimana? dari sisi bagaimana sebetulnya melihat lapangan kemudian respon yang dikeluarkan itu suatu yang positif. Nah persoalannya adalah kita tahu bahwa ragam Indonesia juga besar. Iya. Ini tadi kita cerita Kalimantan Timur nih. Belum Kalau kita yang bicara lain-lain, belum yang di Papua Ya, itu beda belum lagi ini tipologi urusannya. dukungan daerahnya beda, macam-macam juga gitu ya. Nah aspek itu yang harus dilihat secara holistik di nasional itu gitu loh persoalannya, Iya, sehingga nggak bisa satu saja pendekatan. Nah gitu ini maksudnya. salah satu yang harus kita push ya, kita dorong, apalagi kita juga punya target untuk mengurangi emisi tahun 2060, kita harus menyerap semua karbon CO2 pada tahun 2030. Ini target-target ini tidak akan ada artinya tanpa implementasinya. Ini waktu sudah habis, terima kasih banyak Prof. Haryadi dan juga Mbak Herlina, tapi saya ingin memberikan mungkin kata-kata terakhir, aspirasi dan kira-kira apa yang ingin didapatkan dengan kita. Ini kan semacam edukasi juga bagi masyarakat dan pencerahan mengenai apa sih sebenarnya yang berlangsung di daerah Anda. Saya kira kerjasama yang baik sama ini yang terjalin di tempat kami, baik itu pihak ketiga, penggiat konservasi, pemerintah, dan masyarakat di sekitar atas kesadaran bersama yang terbangun sama ini, terus kita pelihara. Bagaimana kita mewujudkan pembangunan hutan kita tetap lestari, di mana kesepakatan-kesepakatan desa yang sudah diatur di tempat kita, ada zona pengembangan pemukiman, ekonomi, lindung, itu yang komitmen kita menjaga yang namanya lindung. Yang untuk ekonomi, untuk menghidupi kehidupan kita. Kita sepakati di situ sehingga hutan kita tetap terjaga, terutama bagi masyarakat WHY akan terus menjaga hutan sesuai dengan hukum adat yang Baik, berlaku. terima kasih banyak. Ini adalah komitmen langsung dari masyarakat. Kita juga harus memiliki komitmen dari semua pihak ya, untuk memastikan bahwa ya pengelolaan hutan kita justru semakin lama semakin baik, karena ini adalah kekayaan ya, keanekaragaman hayati, dan hanya Indonesia sebenarnya yang memiliki ya. Banyak negara memiliki hutan tapi bukan hutan tropis, bukan hutan seperti yang kita konservasi yang kita miliki. Terima kasih sekali lagi Prof. Haryadi dan juga Bung Siang ya, dan juga Mbak Herlina, dan sukses terus ya Terima kasih, Mbak Desi. YK-nya, dan semoga membuahkan hasil Amin. yang bagus bagi kita semua, Terima kolaborasi dengan baik dan wujud dari kerjasama yang seharusnya kita contoh. Nanti kita akan ke sana ya, melihat dengan mata sendiri seberapa bagus ya pengelolaan hutan di sana. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayang ini di cnnindonesia.com dan YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.